Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita memasuki puasa yang ke-17, di mana di hari ke-17 ini yaitu momentum terjadinya turunnya Al-Quran, yaitu nuzul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam dan kekuatan sehingga kita mampu berpuasa sampai di hari ke-17. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Selawat ma'asalam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Ma'asyiral muslimin dan anak-anakku yang saya banggakan, di hari nuzul Quran ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu tentang membumikan Al-Quran. Apa kewajiban kita selaku umat Islam tentang Al-Quran? Yang pertama ada 8 hal. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, sebagaimana ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala atau ibadah. Para sahabat, para tabi'in biasa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali dalam bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Al-Quran juga apabila kita membacanya bernilai pahala. Seperti hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun walahu hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Subhanallah, luar biasa. Dan yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ketiga adalah mentadabburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi akfanuha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Kewajiban yang keempat yaitu menghafalkan Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah yang kita baca ketika kita sholat, yakni surah Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Yang ideal adalah menghatamkan atau menghafalkan Al-Quran seluruhnya lengkap 30 juz. Karena sesungguhnya kedudukan kita di surga adalah terakhir bacaan hafalan kita di dunia. Itulah kedudukan kita di surga nantinya. Dan yang kelima, kewajiban kita adalah mengamalkan Al-Quran, yaitu apa yang diperintah Al-Quran kita lakukan.
Apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, adapun kewajiban yang keenam, yakni mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketujuh, kewajiban kita yang ketujuh berikutnya itu memperjuangkan dan membela Al-Quran. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan membela Al-Quran Allah akan membela dan menolong kita. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Dan yang terakhir kewajiban kita apa? Yaitu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin dan anakku sekalian, tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi. Kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ma'asyiral muslimin dan anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang nuzul Quran. Semoga saya pribadi mampu mengambil hikmah dan para jamaah sekalian dan anak-anakku sekalian. Semoga dengan momentum ini kita mampu menjadikan Al-Quran menjadi bagian dari hidup kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.